Perkenalkan, nama saya Elfrieda Cini Putri, NIM 20330046, grup KA20B. Dosen Pak Samuel Danci. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan saya yang ke-11 yang berjudulkan Statistik Non-Parametric Uji Mann-Whitney. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Mann-Whitney ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel independen atau tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Uji ini juga digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal, sehingga uji ini sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test. Data penelitian yang digunakan adalah data berskala ordinal. Ukuran data yang digunakan tidak harus sama. Baiklah, berikut ini adalah contoh kasus uji Mann-Whitney yang telah saya buat. Seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan tinggi badan antara kelompok orang yang berolahraga dan kelompok orang yang tidak berolahraga dengan mengambil sampel data sebagai berikut. Di dalam kelompok yang berolahraga terdapat 6 orang dan di dalam kelompok yang tidak berolahraga ada 5 orang dengan berat seperti berikut. Maka membuat hipotesa HO, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan tinggi badan antara kelompok orang yang berolahraga dan kelompok orang yang tidak berolahraga. HI, ada perbedaan tinggi badan antara kelompok orang yang berolahraga dengan orang yang tidak berolahraga. Berikut cara mencari nilai Z itu, di mana Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 per akar N1 dikali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 per 12, di mana rumus U1-nya ialah N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurang R2, di mana kita ketahui bahwa U adalah nilai U terkecil, N1 banyak data kelompok 1, N2 banyak data kelompok 2, sigma R1 total ranking kelompok 1 dan sigma R2 total ranking kelompok 2. Maka kita akan mencari nilai U dari contoh kasus yang telah saya buat. Pertama, kita akan data dulu yang terkecil untuk semua kelompok. Jika ada data yang sama, maka jumlah ranking kemudian dibagi banyak data yang sama. Setelah didata dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita akan mendapatkan ranking seperti berikut. Total ranking kelompok 1 yaitu kelompok orang yang berolahraga ya 37, dan total ranking kelompok 2 yang tidak berolahraga adalah 29. Maka kita akan mencari N1 dan N2 nya pada data kelompok tersebut, di mana N1-nya kelompok orang yang berolahraga dan N2 nya adalah kelompok orang yang tidak berolahraga. Banyak data pada kelompok 1 orang yang berolahraga ialah 6, dan banyak data pada kelompok kedua orang yang tidak berolahraga adalah 5. Maka kita ketahui U1-nya adalah 14, di mana rumusnya ialah U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. Maka nilai N1-nya ialah 6, N2-nya 5 ditambah
N1 tadi 6, N1 nya 6 ditambah 1 per 2 dikali R1 nya adalah 37. Maka kita kalikan 6 kali 5 sama dengan 30 ditambah 6 dikali 7 bagi 2 dikurang 37 sama dengan 30 ditambah 21 dikurang 37 sama dengan 14. kita mengetahui nilai U1 dan nilai U2 nya, maka kita akan mencari jadinya di mana ada rumus tersebut, di mana kita ketahui U itu adalah nilai terkecil dari antara U1 dan U2, maka nilai U-nya adalah 14. Maka kita masukkan adalah Z sama dengan 14 dikurang 6 dikali 5 dibagi 2 per akar 6 dikali 5 dikali 6 ditambah 5 ditambah 1 per 12 atau dibagi 12. Maka totalnya adalah 14 dikurang 30 bagi 2 per akar 30 dikali 12 dibagi 12. Maka dapatlah 14 dikurang 15 per akar 360 dibagi 12. Maka hasilnya sama dengan min 1 per akar 30. Maka kita akan membagikan yaitu min 1 per 5,477. Hasilnya adalah Z sama dengan 0,182 seperti foto berikut. Berikut adalah contoh kasus yang sudah saya masukkan di Excel dan kita akan rapikan. Maka di sini kita akan mencari data N1 dan N2 dengan rumus sama dengan konta. Baru kita blok lah baris pertama sampai ke 6 yang berolahraga, tutup kurung, hasilnya 6. Begitu juga dengan N2 sama dengan konta. Lalu kita blok baris yang ke-7 yang tidak berolahraga sampai baris yang ke-11, tutup kurung, hasilnya 5. Berikutnya kita akan mencari nilai R1 atau total ranking kelompok 1 dengan total kelompok ranking 2. Dengan rumusnya sama dengan sum, kita blok baris ke 1 sampai ke 7 dalam kolom C, tutup kurung, hasilnya 37. Begitu juga dengan R sama dengan sum, kita blok kolom C dari baris ke 7 sampai ke 11, tutup kurung, hasilnya 29. Untuk mengetahui nilai U1 dan U2 sama saja, maka di sini kita ambil contohnya mencari nilai U2, di mana sama dengan kita blok kolom E yang baris pertama dikali kolom E baris kedua ditambah buka kurung kolom E baris kedua dikali buka kurung lagi kolom E baris kedua ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurang dari kolom E yang ke baris ke-4 atau R2 sama dengan 16. Maka berikutnya kita akan mencari nilai U-nya, yaitu nilai terkecil dari antara U1 dan U2 yaitu U1 14. Kemudian kita carilah J, hitungnya sama dengan buka kurung U atau kolom E baris ke-8 kita blok, buka kurung kolom E pertama atau N1 dikali kolom E yang kedua atau N2 dibagi 2, lalu itu tutup kurung dibagi, kita tulis di situ SQRT atau SQRT buka kurung, kita blok lagi kolom E baris pertama, kemudian dikali
kolom E baris kedua dikali E atau kolom E baris pertama ditambah kolom E baris kedua ditambah 1 dibagi 12. Karena tadi ada kekurangannya kurang di sebelum pertama tadi yang E7 dikurang kali E1, maka inilah hasilnya min 0,182. Maka kita akan menyimpan hasilnya dan kita rapikan hasilnya. Sekian presentasi dari kasus itu menggunakan mikroskop Excel. Terima kasih. Ada contoh kasus yang telah saya buat yang mengajari yang ke-11 yaitu uji ini. Maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian atau hasil penyampaian tugas saya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada dosen